Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil ila akhir ayat. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, Jamaah Muhammadiyah, Aisyah yang dimuliakan Allah, wajar kita bersyukur kehadirat Allah dengan nikmat-nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga di pagi ini masih tetap bisa menghadiri kajian rutin yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara dan memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya mujibas sailin. Kalau kemarin kita bicara tarjih terkait dengan ayat-ayat tarjih, sekarang saya ingin mengangkat PHIWM, salah satu ayat. Ya, PHIWM ini artinya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kenapa ini sangat penting sebagai warga Muhammadiyah, warga Aisyah yang senantiasa akan selalu berada di bawah Nurul Muhammadiyah ya. Jadi kalau di dalam kitab Barzanji itu ada istilah Nurul Muhammadiyah, tapi yang kita maksudkan Nurul Muhammadiyah ini adalah cahaya Muhammadiyah kita, organisasi kita itu. Dan selalu terpimpin dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Di antara salah satunya adalah mengenal ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Seperti apa ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu? Karena sudah pasti bapak-bapak, ibu semuanya ingin tahu dan semua berharap bisa menjadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Kalau sudah masuk dalam ciri-ciri umat Nabi Muhammad, tidak ada alasan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala menolak kita untuk masuk ke surganya itu. Pasti semua kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang dipastikan masuk surga. Itu sudah harapan kita yang paten gitu. Karena tidak ada tempat untuk berteduh kelak di hari kiamat yang paling nyaman dan paling menyenangkan kecuali di surga. Coba siapa yang berharap di neraka? Ngacung. Enggak. Enggak ada kan? Ya. Ya, walaupun pada intinya nanti ada yang akan melalui proses pembersihan di neraka itu gitu. Nah, di antara ciri-cirinya itu disebutkan, barangkali Bapak Ibu sering baca surat yang namanya surat Al-Fatah. Itu ada berapa ayat tuh surat Al-Fatah? Ada 29 ayat terakhir
Itu namanya surat Al-Fatah berkaitan dengan sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Itu ada dalam istilah tafsir Jalalin ya. Di dalam tafsir Jalalin itu Muhammad itu mubtada gitu. Rasulullah itu khobar. Artinya sebagai pelaku itu adalah Nabi Muhammad, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya khobar, bahwa tugasnya itu adalah Rasul Allah gitu. Jadi Muhammad itu kalau dilihat di dalam Al-Quran dikatakan wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nah itu dia katakan Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Itulah sebabnya disebut Rasulullah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu dalam surat lainnya ya disebut seperti itu. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah dan Nabi terakhir. Khataman nabiyyin. Kalau Ahmadiyah tidak mengartikan khataman nabiyyin, tapi mengartikan cincin. Jadi cincin yang dititipkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Sehingga Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi terakhir, bukan Nabi Muhammad. Itu pemahaman mereka, bukan pemahaman kita ya. Yang tentu saja kalau khataman nabiyyin menurut para ahli nahwu itu adalah nabi terakhir. Khataman nabiyyin, nabi terakhir. Kalau di lain lagi dikatakan wa ma Muhammadun illa rasul gitu. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Kalau di lainnya Allah biasanya menyebut istilah Muhammad itu dengan ya ayyuhan nabi. Itu tidak ada seorang pun nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan panggilan nabi itu. Di dalam Al-Quran coba cari ya ayuhan nabi, nggak ada ya dia disebutkan kepada Ibrahim. Paling disebut namanya ya Nuh, ya Ibrahim, ya ini. Tapi kalau Muhammad itu selalu dikait-kaitkan seperti itu. Wa ma Muhammadun illa rasul kalau disebut namanya. Jika lakopnya langsung di dalam Al-Quran disebut dengan istilah ya ayuhan nabi gitu. Wahai nabi gitu. Artinya kenabian Nabi Muhammad itu langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan Nabi itu. Engkau ini Nabi itu. Iya, kalau lainnya coba lihat. Ya Musa, ya Isa gitu. Tapi khusus Nabi Muhammad, Allah itu memberikan keagungan yang luar biasa. Ini sekalian memperingati Maulid Nabi ya. Ya gaya Muhammadiyah. Gaya Muhammadiyah itu. Ya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu boleh kita memperingati, bukan merayakan. Memperingati. Artinya mempelajari dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi berkaitan dengan ciri-ciri Muhammad, ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu. Tadi disebutkan dalam surat Al-Fatah itu Muhammad Rasul Allah. Kita meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang menyertainya, orang-orang yang menyertai Muhammad itu dikatakan seperti itu. Ini mubtada juga, namanya mubtada dalam ilmu nahwu ini. Asyidda'u 'alal kuffar. Itu tegas prinsipnya menghadapi orang-orang kafir. Bukan dalam pengertian yang salah itu keras, ada orang kafir langsung dibunuh, enggak. Bukan begitu.
Artinya prinsip kita ditanamkan sebagai muslim, beranikah kita menampakkan keislaman di tengah-tengah orang kafir? Orang kafir berani, Bu, menampakkan keislaman. Jadi menampakkan keislaman, menampakkan kekafirannya kepada kita. Bayangkan dia itu nenteng yang namanya Alkitab, Injil, dia berani banget dia dan bangga. Tapi kita mau bawa Al-Quran malu kadang-kadang. Enggak, mak, malu saya gitu. Padahal jika dilihat dari sisi keunggulan Al-Quran dan Alkitab, itu lebih hebat Al-Quran gitu ya. Tapi perasaan kita itu selalu dirundung oleh kekhawatiran, ketakutan. Demikian juga menunjukkan identitas. Sekarang kan ada istilah yang disebut dengan politik non-identitas. Dan selalu merendahkan politik identitas. Kalau disebut politik identitas, biasanya kalau di Indonesia ini identik dengan Islam gitu. Nah, ini ada orang yang menyuarakan, agar kita tidak menggunakan politik identitas itu. Kira-kira kalau manusia tanpa identitas itu manusia atau bukan? Bukan ya. Jadi bukan identitas. Orang yang tidak punya nama sudah pasti itu tidak jelas keturunannya. Palsu itu. Apalagi sekarang musimnya ijazah palsu. Saya tidak bilang loh, musimnya ijazah palsu gitu. Itu kalau non identitas sampai ya semuanya bisa dipalsukan. Bahayanya orang tanpa identitas itu. Padahal orang yang anti identitas itu sama persisnya dengan yang pakai identitas. Identitasnya adalah anti identitas. Jadi identitasnya orang yang non identitas itu adalah anti identitas. Itu identitasnya gitu. Nah, di situ sikap kita ditunjukkan sebagai seorang muslim bahwa kita adalah beriman Tuhan kita itu esa. Karena pertanyaan di Al-Quran pasti dikaitkan, kalau sudah berbicara identitas ini, prinsip sebagai seorang muslim itu dikaitkan dengan identitas, yaitu keimanan. Identitas dari Allah adalah mukmin, keimanan yang mengesahkan Allah. Pasti yaitu yang paling ditonjolkan oleh Allah di dalam Quran, kita adalah orang yang dipastikan mauhidin, orang yang bertauhid. Itu dalam Quran. Walaupun dibongkar dari awal sampai akhir surat An-Nas itu dari Al-Fatihah, pasti nilai-nilai tauhid itu ditanamkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Artinya seorang muslim itu posisinya benar-benar bertauhid, tidak mengakui keunggulan-keunggulan yang sama halnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip, Ibu, ditanamkan prinsip kita, yaitu melalui tadi asyidda wal kufar. Allah punya anak? Tidak, gitu. Allah tidak punya anak. Itu sikap kita itu. Allah esa. Itu tidak, saya muslim. Bahkan di dalam Al-Quran itu seorang muslim dituntut tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi dalam keadaan muslim, yang dipromosikan oleh Allah mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ciri khasnya muslim tuh. Jadi dia tidak akan pernah merasa terongrong oleh kematian. Walaupun jelas kematian ada di depannya. Kenapa? Diyakini bahwa kematian itu pasti datang. Kematian itu pasti datang. Sehingga tidak ada perasaan takut mati di dalamnya itu. Yang ada keberanian mengucapkan yang benar. Itu identitasnya tadi seorang mukmin. Di ciri khasnya cirinya pengikut Nabi Muhammad itu tegas
terhadap orang-orang kafir. Prinsipnya itu ditunjukkan. Nih, saya muslim, Pak, saya muslim. Oh, jangan bilang kemudian, oh enggak Bu, Pak. Misalnya ibu kan biasanya kadang-kadang karena melihat situasi ya, ibu bilang, oh enggak, sama aja. Kristen dan Islam tuh ada banyak yang begitu tuh. Itu saudara saya di Madura itu yang sering ceramah, yang menjadi mata-mata Densus 88 tuh. Gak usah kita menghukumi orang kafir. Orang kafir juga menghukumi kita kafir kok. Sama agama kita dengan mereka. Coba dia muslim keluaran pondok pesantren, banyak baca kitab, tapi pendiriannya semua agama benar. Jadi ada saudara kami ya, yang dari Madura itu, jadi intelektual di Jakarta ini, jadi tenaga ahli Densus 88, Islah Bahrawi itu namanya itu. Iya, itu orang Madura asli itu. Nah, akibat dari keimanan yang dicabut oleh Allah, kemudian membenarkan sesuatu yang tidak benar. Lalu menilai para sahabat, pejuang-pejuang seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seluruhnya itu adalah orang-orang yang melakukan kekerasan. Sayangnya dia tidak menilai sekalian bahwa Nabi Muhammad itu adalah gembong teroris. Sayangnya nggak begitu dia itu. Mungkin kalau sudah mengatakan seperti itu sudah jelas dia siapa itu. Maksud saya begitu. Jadi di sini tegasnya kita menyampaikan, karena orang kafir ini ada juga yang bersyahadat ibu, tapi dia tidak masuk ke tenggorokannya sampai di atas aja gitu. Dia tidak lepas dari tenggorokannya. Nyantolnya di sini aja gitu. Iya. Padahal dia adalah orang fasik, itu lebih parah dari orang kafir yang nyata-nyata kafir. Karena orang fasik itu menyembunyikan kekafirannya. Orang fasik. Makanya orang fasik itu paling mudah menghancurkan Islam dari dalam, dan paling cerdas di dalam apa, melakukan berbagai macam aksi-aksi anti-Islam itu. Jadi itu prinsip yang pertama, asyidda'u alal kuffar. Yang kedua, ruhama'u bainahum, melahirkan sikap loyalitas sesama. Lah, yaitu yang kedua ini, melahirkan sikap loyalitas sesama antar sesama muslim, mukmin. Melahirkan sikap saling tolong menolong, saling peduli, itu saling peduli. Kehidupan yang di dalamnya tertanam kemanusiaan yang sangat tinggi, luhur dan agung. Itu hanya ada dalam Islam. Prakteknya kalau kita melihat masyarakat Islam di Madinah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran umat nabi-nabi yang paling terkenal di dalam sejarah itu. Karena tidak ada peradaban seperti peradaban yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan insan, manusia ketika itu benar-benar terikat rasa kasih sayang antar sesama muslim. Bayangkan ibu, sahabat yang jaraknya bermil-mil itu, ketahuan tidak hadir di masjid saja ditanya itu, mana si fulan itu kok nggak hadir ke masjid gitu. Rasa sosialnya ini, oh itu sakit ya Rasulullah, nah yuk kita datang ramai-ramai ke sana. Ada nggak sekarang kayak gitu umat? Nggak ada. Pak Halil sakit nggak ada yang datang gitu. Itu sesama Muhammadiyahnya itu. Jadi kepeduliannya sangat tinggi gitu. Kepeduliannya sangat tinggi. Ini umat Nabi Muhammad. Ibu misalnya, salah satu ibu sakit, itu datang. Nah, padahal kita di Muhammadiyah itu nilainya sangat tinggi. Nilai-nilai di PHWM itu, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, itu nilainya sangat luhur dan tinggi, ditanamkan oleh Muhammadiyah, tapi belum diterapkan oleh kita itu.
Wah, kalau itu ditunjukkan akan menjadi pemandangan yang lebih indah lagi di tengah-tengah umat ini gitu. Nggak usah kematian, yang sakit dulu. Ada sakit datang ramai-ramai, apalagi kemudian kematian. Kalau tidak sesama Islamnya, sesama Muhammadiyah dulu. Artinya melokal dulu. Bisa nggak kita membangun komunitas seperti itu? Ini ruhama bainahum, sifat yang harus ditampilkan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itu di absen, Bapak Ibu, itu kalau di zaman Nabi Muhammad di absen. Orang dilihat, tidak kelihatan sekali aja. Kenapa itu? Oh, kok nggak datangnya seorang itu? Anu ya Rasulullah, kebetulan istrinya hamil. Ya Allah, yuk kita bantu beramai-ramai. Nah, itu dulu. Sekarang siapa itu hamil? Wah, peduli amat gitu. Itu perbedaan konsep mukmin di zaman Nabi dengan konsep mukmin di zaman sekarang. Yang sekarang ini sifatnya nafsi-nafsi itu. Istilahnya apa ya, dalam bahasa bisnis itu apa? Bisnis teman-teman kayak gitu itu. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Dalam membangun kualitas keumatan yang berada di bawah naungan ruhama bainahum itu, menggunakan berbagai macam cara oleh Rasulullah digunakan. Sampai dulu saya pernah mengisahkan bagaimana pertalian sahabat dengan sahabat Nabi yang lain tuh. Orang Ansor dengan Muhajirin itu benar-benar seimbang, Bapak-bapak Ibu. Coba punya istri 4 cantik-cantik. Kira-kira kalau saya istri 4 cantik-cantik, hebat-hebat gitu, kira-kira bisa nggak orang seperti saya memberikan kepada orang lain? Enggak ini. Ini enggak yang sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Kamu kan sudah jadi sahabat saya punya istri nih 4. Kamu suruh cari mana yang paling disenangi kamu. Bukan kita yang ngasih. Mana yang paling disenangi oleh kamu, nanti akan saya cerai gitu. Bayangkan itu, Bu. Baiknya ya. Tapi bagi yang bermadu, alhamdulillah, mudah-mudahan bukan saya. Itu di zaman Rasulullah. Ikatan hati para sahabat yang luar biasa. Kurang puas dengan istrinya diberikan kepada sahabatnya. Saya punya kekayaan nih, yuk bagi 2. Ada nggak yang begini ini? Itu perbedaan konsep iman di zaman Rasulullah, konsep iman di zaman kita. Kita sudah banyak pengetahuan, banyak ilmu, tapi belum diterapkan dalam kehidupan kita. Jangankan orang awamnya, ustadznya juga berlomba ke arah sana. Sudah tahu kaya, mobil 3, istri 10 gitu, masih kurang lagi. Itu sekarang tuh zamannya beda jauh gitu. Padahal yang ditunjukkan adalah sifat-sifat kenabian. Seorang mukmin seperti itu. Sehingga kalau kita lihat, tidak ada seorang pun yang miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diatasi oleh para sahabat itu. Digandeng oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keperluan, kepentingan dari seorang sahabat, misalnya, ya Rasulullah, itu saya tidak punya baju. Coba, masalah urusan rumah tangga ini disampaikan kepada Rasulullah. Nah, itu begitu sampai, sahabat-sahabat datang menjenguk, memberikan baju anaknya, memberikan belanja dan sebagainya, bahkan diberi pekerjaan. Ini kehidupan nilai-nilai yang sangat luhur yang seharusnya kita tanamkan, karena ini adalah nilai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Sudah pasti sifat-sifat Muhammadun itu ada pada diri kita itu. Kalau Aisyah itu kan dari Aisyah, kenapa tidak Khadijah itu?
Kenapa Ibu? Kok tidak dinamakan organisasi kita itu Khadijah gitu? Kok Aisyah, kok tidak Khadijiyah gitu? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Itu harusnya Ibu datang ke rumah ramai-ramai tanya ke saya. Itu memang istri yang paling dicintai karena sudah meninggal, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW itu Khadijah. Tapi mengapa kemudian Muhammadiyah dengan segala pertimbangan menggunakan Aisyah sebagai nama organisasi ibu-ibu? Apa penyebabnya itu? Bukan paling mudahnya itu, Pak. Kualitasnya sebagai seorang, coba beliau menjadi istri Nabi Muhammad tapi belum tidur ya, cuman dianggap teman biasa itu mulai dari usia 9 tahun, tapi belum tidur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih suka main boneka itu dan sebagainya. Kalau dilihat riwayatnya dalam hadis-hadis seperti itu. Tetapi pendidikan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa yang diadopsi oleh Aisyah, oleh Siti Aisyah ini. Yang diambil ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad ini tidak sedikit. Beliau hafal hadis itu lebih dari 1000 hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan Rasulullah tersimpan di dalam hati Aisyah, terutama berkaitan dengan sholat malam tuh. Coba lihat riwayat sholat malam, pasti kebanyakan dari Aisyah itu. Jadi pendamping setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad itu adalah Aisyah. Sekalian dia cerdas orangnya. Walaupun juga sering terjadi konflik ya dengan Nabi Muhammad. Konflik juga, Bu. Sama dengan kita itu. Tapi Nabi Muhammad cemburu pernah juga kepada Aisyah itu. Bayangkan sampai menjadi pembicaraan Al-Quran Aisyah ini. Ketika tanpa sengaja Aisyah tertinggal di tempat yang jauh lalu pulang diantar oleh seorang laki-laki. Itu sampai menunggu keputusan Allah. Apakah Aisyah itu suci atau tidak gitu. Itu kalau kita lihat tentang Aisyah. Kemudian perannya dalam kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu memberikan bekal-bekal yang luar biasa, menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada waktu itu para istri Rasulullah itu berharap semuanya bisa bersama Rasulullah walaupun harus meninggal di medan tempur gitu, karena mereka mau diundi siapa nanti yang ikut saya itu diundi, Bu, diundi. Biasanya berharap di situ. Tapi ada juga istrinya yang bijak, ya nggak apa-apa ya Rasulullah, saya nggak ikut Rasulullah ke medan perang nggak apa-apa, tapi syaratnya ada satu, apa itu? Pastikan saya masuk surga. Wah. Itu luar biasa. Jadi dulu rebutan Nabi itu bukan karena dunia, Bu, bukan karena harta. Rebutan Nabi itu bukan karena nafsu mereka itu, karena berharap bisa masuk surga. Tidak semua wanita bisa diterima. Padahal kalau kita melihat yang melamar Rasulullah, jika dilihat dalam sejarah itu lebih dari 33 wanita yang datang ke Rasulullah itu. Datang melamar Rasulullah. Bukan Rasulullah yang melamar ya. Mereka melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yaitu tadi sifat Nabi Muhammad yang menunjukkan eksistensinya sebagai teladan umat ketika itu benar-benar menonjol di bumi Arab ketika itu. Itu tentang Rasulullah ya. Makanya di sini umat Islam perlu punya sifat-sifat kenabian, ya bukan dalam hal beristri ya, bukan. Nanti kasihan sama ibunya nanti. Bukan dalam hal beristri, yaitu dalam perbuatannya yang lain.
akhlaknya ya gitu. Akhlaknya itu dominan. Kemudian adabnya iya, ibadahnya iya, sikap sosialnya iya gitu. Nabi Muhammad tuh bukan orang miskin, Nabi Muhammad tuh orang kaya. Hanya saja kemudian sejarah itu memiskinkan beliau gitu. Padahal tidak, hanya beliau sederhana hidupnya. Dari hartanya lebih banyak diberikan ke Baitul Mal. Di Muhammadiyah yang seperti itu banyak, Ibu. Orang yang hartanya diberikan ke Baitul Mal. Di Muhammadiyah, atau kalau kita kenal sekarang namanya lazis, itu banyak. Cuma kadang-kadang yang lazisnya nggak amanah gitu. Ya contohnya kemarin pada waktu ini nilai ya, nilai dari pengikut umat ketika itu. Contohnya kemarin itu sekitar saya dengar dari Pak Mukti sendiri, dari Bapak Mukti sendiri, itu lebih 1 triliun uang keluar untuk pandemi corona itu, COVID. Dan kita tahu negara saja punya hutang ke Muhammadiyah itu, nggak bayar lagi itu sampai sekarang. Coba. Dan tidak banyak menuntut dari pemerintah, tidak banyak menuntut dari pemerintah. Beda dengan tetangga sebelah sana itu. Luar biasa tuntutannya itu. Minta bantuan. Kalau tetangga sebelah kan kita tahu itu seperti apa itu. Walaupun terdiri dari, nggak saja jauh lah, itu pesantren Ibu di Madura ini, saya kisah Madura aja ya, nggak kemana-mana gitu. Nggak jadilah saya mau cerita ya. Ya ini ceritanya nggak gini ya, ini pondok pesantren. Pesantren hebat, pesantrennya itu mewah-mewah Ibu, mobil kiainya sampai 4-5 gitu. Tapi kalau kita lihat lingkungannya menderita itu semuanya itu. Tapi beda dengan Muhammadiyah, orang yang hidup di sekitar yaitu sosok-sosok Muhammadiyah biasanya pasti itu positif kalau kita datangi tetangga sana itu. Wih bagus banget tuh Pak ini bagus banget. Karena itu tadi sikapnya ditunjukkan, khairun nas linnas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia kepada manusia yang lain adalah anfa'uhum, yaitu yang paling memberikan manfaat. Bukan mengambil manfaat gitu ya. Memberikan manfaat. Kalau mengambil manfaat biasanya itu memperkaya diri dan sebagainya. Ada datang ke Pak Kiai saya pinjam duit. Kebetulan putra anak saya sakit Pak Kiai. Kalau ini saya nggak bisa meminjamkan duit, tapi kalau ini punyanya pondok pesantren ada, gitu biasanya begitu. Ya terserahlah mau memberikan berapa, yang penting tidak merugikan. Nah, itu kiai itu. Di Muhammadiyah kan tidak. Kalau di Muhammadiyah itu Bu, saya kesaksian dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah ya, itu yang baik lebih banyak daripada yang tidak baik. Baik itu rata-rata itu. Saya punya seorang putra kuliah di Malang. Biayanya besar Bu. Yang jurusannya soalnya mahal tuh, yaitu sekitar hampir 1 semester saja sekitar 8 jutaan tuh kan. Cukup besar lah. Swasta lagi. Tapi anak saya itu tidak boleh tidak, pokoknya saya harus kuliah. Namanya anak ya. Jadi saya cari bahan tuh di Muhammadiyah. Dia tidak datang kemana-mana. Ya karena tidak mungkin lah saya kemudian mengeluh ke cabang, melihat keadaan cabang kan, daerah dan sebagainya. Satu-satunya jalan itu ke pusat. Dan saya tidak melalui lembaganya, melalui perorangan yang ada di sana itu. Kita mengenal sosok di situ seorang Bapak Haidar Nasir. Siapa beliau? Ketua. Lah kita oleh Allah, oleh Allah dipertemukan dengan beliau.
Itu nggak nanggung, Bu. Itu sampai 8 semester tuh ditanggung beliau itu. Tanggung beliau. Jadi itu salah satu sikap Bapak Haidar Nasir ya sebagai pimpinan. Sampai cemburu, Pak Mukti juga cemburu. Enggak apa-apa Ustaz Zul, nanti saya ngasih ini aja ya. Itu cemburu, dia ngasih juga gitu. Itu jadi mereka ini di pusat berlomba-lomba sebenarnya. Orang-orang hebat tuh berlomba-lomba, banyak orang baik. Dan beliau tidak mau diceritakan kepada orang. Ini cuma saya menceritakan kepada ibu-ibu ini. Enggak juga Ibu, enggak juga. Saya tahu itu. Saya enggak lah, saya enggak kenal dengan Pak Haidar Nasir. Cuman saya mengatakan ya. Jadi di situ kalau kita lihat di Muhammadiyah itu dari sejak dulu saya memperhatikan di Muhammadiyah itu banyak orang baiknya. Banyak orang baiknya. Coba kalau tidak ada orang baik di Muhammadiyah, bagaimana sekaya sekarang ini gitu. Bagaimana bisa organisasi lain sampai sekarang nggak ada yang bisa, Bu, menandingi Muhammadiyah. Karena nafsi-nafsi tadi itu. Di Muhammadiyah ini coba, sekolah tidak berdiri sendiri. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri, harus serikat. Perguruan tinggi tidak bisa berdiri sendiri, itu harus serikat. Kemudian orang begitu mudahnya memberikan, ini orang luar bahkan tertarik menyumbangkan hartanya kepada Muhammadiyah dibandingkan kepada ormasnya sendiri. Ada itu, banyak itu. Karena melihat amanahnya orang Muhammadiyah. Ini kan sifat Nabi Muhammad nih yang dipakai. Dinilai oleh orang. Rumah sakit itu ada seorang hartawan dibangun secara pribadi, diserahkan ke Muhammadiyah. Panti asuhan dibangun oleh seorang hartawan secara pribadi, diberikan ke Muhammadiyah. Ada seorang rumah tidak punya anak, cuman dia dengan istrinya, rumahnya mentereng luar biasa di Bogor itu, diserahkan ke Muhammadiyah. Kemudian dua orang ini hidup dengan cara nyewa rumah, gitu, bayangkan. Itu cuma ada di Muhammadiyah itu. Jadi ini perlu ditanamkan oleh kita warga Muhammadiyah, warga Ansyiyah, melahirkan sosok-sosok sosial demi kebangkitan Islam. Kalau sudah semuanya mengikuti nilai Muhammad tadi, yaitu ruhama bainahum, saya yakinnya Muhammadiyah bisa mencapai cita-citanya. Apa cita-citanya? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang menjunjung tinggi itu. Di situ kita bisa melihat nilai yang nanti akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Tak ada organisasi. Jadi beda. Kemudian kemarin saya mendengar pembicaranya Islah Barawi itu, kalau NU hancur, ini ingat loh, ini tantangan kepada kita. Kalau NU hancur, Muhammadiyah akan hancur juga. Tahu, itu ancaman itu, Bu. Artinya tidak boleh hanya NU yang hancur, Muhammadiyah juga harus hancur. Itu ada di YouTube, saya rekam itu, nanti akan saya tanggapi itu. Karena kita tahu di Muhammadiyah ini orang mukhlisin tuh banyak. Mengapa kemudian tertarik dengan Muhammadiyah orang-orang itu? Karena memang coba orang-orang yang masuk universitas itu orang dari mana saja itu. Lintas golongan ada di sekolah Muhammadiyah. Ada sekolahnya yang mahal tuh. Sekolah ini mahal, cuma unggulan gitu. Tetap saja dikejar oleh umat untuk menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah itu. Beberapa sekolah unggulan di Jakarta di Muhammadiyah ini banyak. Bahkan antri orang yang masih bayi, ada yang dalam kandungan ibu sudah didaftarkan itu, daftar tunggu. Nah, serius ini, Bu, serius. Coba Ibu kalau nggak percaya, ini kan ada Al-Azhar sini kan? Semarekon mana? Semarekon. Al-Azhar sana. Ditanya, saya kebetulan ngisi ceramah di situ juga. Dia Semarekon itu di Al-Azhar. Lah itu sampai orang-orang yang masih ada di kandungan ibunya sudah didaftarkan sekolah di situ. Benar itu. Di situ yang ngisi juga ketua kita itu, Bapak Sukandar Ghazali, dan saya cuman.
Abu Didat, bertiga yang ngisi di situ. Yang diambil itu. Nah, apalagi di wilayah Tangerang Selatan ya. Di Pasar Kamis itu cabang Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini juga bisa seperti Tangerang Selatan nanti. Lah itu ada sekolah SD, SMP, SMA unggulan itu semua. Nah, itu daftar tunggu banyak, Bu. Sampai daftar tunggu sampai sekarang, padahal bayarnya mahal gitu. Ada unggulannya. Jadi setiap pendidikan yang ada unggulannya itu menarik perhatian. Ya juga itu perlu gurunya, Bu. Kalau tidak gurunya ya nggak mungkin unggul gitu. Iya. Kan guru tuh macam-macam. Ada guru yang mata duitan asal ngajar aja gitu. Ngajar sehari, libur seminggu gitu. Ada yang gitu. Iya, dia bukan begitu. Memang profesional dia, orang yang perhatian terhadap pendidikan seorang anak itu. Nah itu ya. Jadi itu istilah ruhama bainahum yang harus kita terapkan di dalam kehidupan bermuhammadiyah, beragama Islam dan kemudian bermasyarakat. Melahirkan sikap-sikap setiap pribadi ada ruhama bainahum, kasih sayang di antar sesama kita. Meningkatkan kualitas itu, kasih sayang itu. Rasa memilikinya tinggi. Rasa memiliki sebagai seorang sahabat tinggi itu. Ini sahabat saya. Ini teman saya. Teman bukan ketika seperti lagunya Oma itu, yaitu teman suka saja, tapi juga teman duka. Kalau teman suka itu paling gampang nih, Bu. Teman duka yang sulit itu. Barangkali itu yang dari kata istilah ruhama bainahum yang perlu dikembangkan oleh kita, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sebagai warga Muhammadiyah Aisyah itu. Kemudian di situ ayatnya mengatakan tarahum ruk'an sujjada. Engkau lihat mereka, paduan mereka itu seperti apa gitu. Pemandangan mereka itu seperti apa? Maksudnya kalau ingin benar-benar menjadi Muhammadiyah, ya, ini tarahum ruk'an sujjada, yaitu orang yang senang rukuk dan sujud. Ini, Bu, Bapak, itu kita lihat pemandangan yang seperti ini di zaman Nabi. Mengapa kemudian ayatnya seperti itu gitu? Kenapa ayatnya bisa seperti itu? Itu karena pada waktu itu, orang-orang yang sholat tidak pernah sholat di rumahnya. Tidak pernah sholat di rumahnya. Para sahabat Nabi ini tidak ada yang sholat di rumahnya. Mereka tertarik untuk senantiasa berada di masjid selama waktu sholat. Jadi, kalau sekarang, idza sami'an nida, hadisnya itu, idza sami'an nida falam yujibhu la sholatalah. Itu dulu tidak ada pengeras suara. Apabila engkau dengar adzan, engkau tidak hadir ke masjid, tidak ada sholat bagi kalian. Itu dulu. Ya, dulu seperti itu di zaman Nabi itu. Sekarang orang sibuk mencari fikihnya, pemahamannya itu. Ditanya hukumnya apa sholat berjamaah? Sunnah. Oh, kalau sunnah masih boleh ditinggal. Kalau apa hukumnya? Fardu kifayah. Oh, berarti masih bisa ditinggal. Karena cukup ada 2 orang saja yang sholat berjamaah, sudah kita lepas dari dosa. Sulit orang yang mau ngambil hukumnya fardu ain itu sulit. Padahal kalau kita di Muhammadiyah tidak harus melihat dari sisi hukumnya. Melihat dari hadis-hadis nabinya gitu. Perbuatannya. Karena kita ini kan Muhammadiyah. Jadi kita ini Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Nah, sudah pasti kegiatannya juga sama dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan kan disebutkan Muhammad, Rasulullah, walladzina ma'ahu. Itu kan begitu. Artinya semua sifatnya Nabi
Sifatnya Nabi dan sifatnya sahabat tuh ada pada diri kita. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa sholat berjamaah, sholat di rumah. Kalau bapak-bapak seharusnya berada di masjid. Mungkin alasannya kan boleh Pak, iya, seorang imam kalau bapak-bapaknya jadi imam di dalam rumah. Coba bayangkan kalau alasannya itu dipakai oleh sahabat semuanya seperti itu, kira-kira nggak ada yang masjidnya ngisi itu. Iya, lah buktinya lebih hebat mana sih imannya kita dengan para sahabat itu? Ada nggak dari kita yang sudah dijamin masuk surga? Belum ada itu. Nggak tahu juga itu. Ini sahabat sudah tahu dijamin masuk surga, masih saja ke masjid. Itu sahabat ya. Jadi mereka itu makin mendapatkan jaminan dari Allah, makin sering datang ke masjid. Beda dengan kita, tidak dijamin, makin jauh dari masjid itu. Kalau kata Buya Hamka, jika ingin melihat orang Islam, lihatlah hari raya. Tahu hari raya enggak? Lebaran tuh. Itu orang Islam tuh, yang sholat ke lapangan tuh. Semuanya orang Islam. Tapi kalau mau mencari orang mukmin, lihatlah sholat subuh. Saking sulitnya loh, sholat subuh itu. Ini Buya Hamka. Lagi senang-senangnya kita masih bersama istri, adzan, ya Allah itu. Biar aja lah lanjut, nanti kan bisa ditunda sholatnya. Jangan-jangan ibu juga begitu. Jadi itu Bu, jadi kita kalau melihat isinya masjid saya, nggak usah jauh-jauh lah, masjid ini nih sebelah gitu. Waktu subuh lihat saja berapa orang yang hadir tuh, bisa dihitung tuh. 4 baris kan? Hah? Ya sedikit namanya, pada kampungnya berapa coba? Wow. Iya. Artinya masih ada yang jelas mau ke masjid karena nasi bungkus ya. Ya enggak, mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan itu awalnya gitu. Jadi itu ya, ruk'an sujada yabtaguna. Nah, nilainya ini belum disebutkan tadi biar tidak ada yang berharap nasi bungkus nih. Yabtaguna fadlam minallah wa ridwana. Mereka datang ke masjid itu karena berharap kemuliaan dan ridha dari Allah, bukan nasi bungkus. Iya, bukan lontong sayur lah. Yang jelas ridha Allah itu harus menjadi bimbingan kita itu. Yang memotivasi kita ridha Allah. Coba dulu itu nggak ada kendaraan, sampai ada seorang buta, ya Rasulullah, saya izin apa? Saya izin untuk tidak hadir ke masjid karena saya jauh ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah itu? Kamu dengar adzan? Iya Rasulullah. Oh kalau begitu kamu wajib hadir. Bayangkan orang buta itu. Ini yang tidak buta berpura-pura buta. Jadi itu dulu ya, sifat dari umat Nabi Muhammad, di antara salah satunya yaitu mereka yang memelihara sholat 5 waktu di masjid. Tuh dicatat tuh, kecuali ibu-ibu nggak apa-apa. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya bapak-bapak suruh aja gitu. Kalau nggak punya bapak-bapak, nyari dulu bapak-bapak. Nah, itu ya. Jadi kemudian yang ketiga, yang keempat itu disebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kalau dilihat tanda-tandanya, wajah mereka itu ada tandanya, yaitu percikan dari air wudhu dan sholat akan tampak di wajah atau di tubuh orang itu. Nilai sholat itu
akan tampak pada perilakunya sehari-hari. Jadi sholat itu akan membuahkan sesuatu yang sangat positif. Sholat itu akan membuahkan kasih sayang. Sholat itu akan membuahkan solidaritas, yaitu persatuan, kesatuan tadi itu. Sholat itu juga membangun kepedulian yang sangat tinggi. Koreksinya kepada kita, apakah sholat kita sudah membangun jati diri kita yang sebenar-benarnya atau masih dengan gaya lama gitu. Jadi sholat di situ, Bu, ada bekasnya. Bukan kemudian bekasnya hitam di jidat saja, enggak itu. Banyak orang loh di jidatnya hitam tapi kikirnya makin tinggi gitu. Banyak itu. Masih suka ngumpat-ngumpatin orang lagi. Padahal sudah ada tandanya di sini. Berarti itu sujudnya tidak benar. Atau sholatnya tidak benar. Karena sholat yang benar itu adalah penghayatan terhadap isi sholat. Coba kalau waktu ibu mengucapkan Allahu Akbar, apa yang terbayang itu? Allah Maha Besar. Berarti yang terbayang itu adalah kebesaran Allah. Nah, di situ kita merasakan kekecilan kita. Itu sholat yang benar penghayatannya sampai di situ. Sampai ada bismillah. Saya pernah dulu itu membahas tentang Samudra Al-Fatihah ya, yang ditulis oleh Bay Arifin. Kemudian melahirkan ide kerjasama dengan Profesor Insinyur Amin Aziz, itu tokoh Muhammadiyah Majelis Ekonomi, melahirkan buku The Power of Al-Fatihah itu. Jadi pernah jadi bestseller itu di Gramedia buku itu. Membahas tentang kekuatan Al-Fatihah itu. Wah, kalau Al-Fatihah itu dicermati, dihayati sedalam-dalamnya, itu akan berubah sosok setiap pribadi kita. Spontan kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bisa 180 derajat perubahannya itu. Kalau benar-benar diterapkan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya saja itu. Itulah sebabnya pentingnya Al-Fatihah ini dihayati, Ibu. Mulai dari bismillah itu paling dihafal, paling dihayati ketika sholat. Jadi paling dihafal, artinya maknanya itu paling dihayati ketika sholat. Alhamdulillah misalnya. Satu kalimat itu saja, kata alhamdu. Jika kita itu penghayatan tinggi kepada alhamdu, itu akan melahirkan sifat rendah hati kita. Menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Orang yang tidak mau dipuji. Kenapa? Al itu dikatakan, itu istigrok istilahnya dalam bahasa Arab tuh. Hanya milik Allah saja pujian ini gitu. Tidak untuk yang lain. Sering kita dengar orang yang dipuji ujung-ujungnya jatuh. Iya kan? Bung Karno dipuji, jatuh pada akhirnya. Kemudian Pak Harto dipuji-puji, jatuh. Gus Dur dipuji-puji, jatuh. Banyak yang jatuh. Berapa banyak tokoh-tokoh di dunia yang jatuh karena pujian? Hah? Nggak usah dipuji-puji, ikuti aja. Maksudnya itu nggak ini, nggak usah dibesar-besarkan. Allah itu yang murka gitu. Allah yang murka. Bukan siapa-siapa, yang murka itu Allah. Karena sudah dikatakan alhamdu, artinya itu seluruh pujian milik Allah. Sampai ketika ada orang memuji, kata Rasulullah, jika engkau ada orang melihat memuji engkau, kamu ambil itu tanah, kemudian buburkan sama mukanya, katanya. Itu perintah Nabi ya, tapi jangan kemudian saya dipuji-puji nanti saya bohong. Bisa berantem, Pak. Bisa berantem nih. Ya, maksud kita itu janganlah kita ini termasuk di antara orang-orang yang berlebihan. Sampai Rasulullah menyebutkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau memuji berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam.
Nah, pujian kepada Nabi ini sekarang, pas maulid sekarang Ibu. Maulid Nabi. Sampai negara-negara memperingati maulid Nabi ini sudah hampir sedunia ya, yang memperingati maulid Nabi. Tapi isinya kesyirikan itu. Bayangkan. Kesyirikan. Isi-isinya, bahkan banyak orang yang senang dengan hadis-hadis palsu. Lahir lagi hadis-hadis palsu sekarang ini gitu. Isinya pujian-pujian kepada Nabi. Seandainya tanpa engkau Muhammad, dunia ini tidak akan ada. Wah, luar biasa itu. Ini pujian. Seperti ibu dulu lagi pacaran tuh. Tanpa engkau aku tidak akan hidup. Dunia milik kita berdua. Iya, dunia milik kita berdua. Ya itu ya. Ini kalau itu sih enggak, karena habis begitu selesai 100 begitu nikah umur 3 bulan, Mas sini Mas, mau apa sih? Iya, ketahuan pada akhirnya. Nah itu Bu, jadi pujian itu kalau berlebihan, kalau di dalam Islam itu bisa menyampaikan ke tingkat syirik. Kalau sudah syirik, itu bisa dosa besar. Dan syirik kita tahu bisa menghapus seluruh amal baik kita yang kita amalkan gitu. Syirik. Habitat a'maluhum. Seluruh amalnya dihapus oleh Allah itu. Karena perbuatan syirik kita. Dan pelakunya disebut zalim. Orang syirik itu. Niatnya beribadah kepada Allah, tapi yang didapatkan syirik. Tujuannya membesar-besarkan keagungan Nabi Muhammad, tapi yang didapatkan syirik. Kami cuma memuji kok syirik katanya. Ini ibadah. Kan banyak pembelanya seperti itu. Nah, kalau tidak juga diikuti keluar zikirnya. Apa zikirnya? Kalau kita misalnya tidak tunduk kepada mereka, mereka itu berzikir. Zikirnya apa? Wahabi, Wahabi, Wahabi itu 33. Lah itu kebiasaan. Jadi di sini jelas sekali bahwa Islam tidak mengajarkan yaitu pujian berlebihan. Itu dalam surat Alhamdulillah cuma sedikit begitu saja, penghayatannya luar biasa. Makanya disebut Samudra Al-Fatihah oleh Bayi Arifin. Bayi Arifin ini kita tahu ulama yang luar biasa ya, pengetahuannya, kecerdasannya gitu. Beliau sudah meninggal, udah lama ya. Nah, kemudian penghayatan selanjutnya sampai Ar-Rahman Ar-Rahim tuh. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim tuh? Penyayang. Artinya kita berakhlak dengan akhlaknya Allah yang seperti itu, kira-kira bisa nggak gitu? Allah ini disakiti oleh manusia, dia tidak merasa sakit, masih aja gitu. Iya kan? Coba maling saja bisa hidup di dunia ini, perampok saja bisa hidup di dunia ini gitu. Bisa berjaya malah itu. Banyak perampok jadi presiden di dunia, Bu, banyak itu. Orang-orang yang tidak benar jadi presiden di dunia banyak itu. Ini kita ini kita ini apa ya namanya, cuman ingin memperingatkan saja agar kita tidak terperosok ke dalam cara-cara seperti itu memahami agama gitu. Jadi pada waktu sholat kita kan bicara sholat tujuannya. Jadi kepribadiannya orang yang sholat tuh luar biasa, penampilannya luar biasa, sikapnya luar biasa, buahnya akan dirasakan oleh banyak orang sekitarnya. Kalau kita sholat kemudian buahnya dirasakan oleh semua orang, itu berarti sholat kita berhasil. Ya, sholatnya benar. Jika kita sholat makin dibenci lingkungan, sholatnya tidak berhasil. Saya sudah sholatnya khusyuk Ustadz. Bukan masalah khusyuknya, penghayatannya terhadap sholat itu. Nilai kan di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan. Misalnya, apalagi baca surat Al-Ma'un, itu benturan sudah itu. Iya, Al-Ma'un itu kan benturan.
Sikapnya ibu kepada fakir, sikapnya ibu kepada miskin, yatim, piatu, bagaimana gitu. Sampai berkali-kali loh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membacakan dan menafsirkan, membahas surat Al-Ma'un itu. Sudah ngerti. Ternyata nggak ngerti-ngerti juga. Baru setelah dijelaskan, kaget mereka. Masalah pelaksanaannya, apalagi kemudian setiap ayat di dalam Al-Quran itu, artinya kita belum tentu. Makanya di Muhammadiyah itu sampai, yaitu benar-benar wujud masyarakat yang sebenar-benarnya, menjunjung tinggi itu. Hukum-hukum Islam dan sebagainya. Yang seperti itu kan belum bisa tercapai karena kualitas kita yang masih centang berenang tadi. Itu ya dari kata simahum fi wujuhim. Jadi nampak perilaku sholat kita ini benar-benar terasa. Inilah yang akan istilah Al-Quran itu kazar'in akhraja sad'ahu. Nanti itu yang akan melahirkan, menumbuhkan berbagai macam sikap baik dari kita karena bentukan sholat berjamaah tadi. Maka jangan ditanya tentang sifat-sifat umat Nabi Muhammad ketika Rasulullah masih hidup, itu luar biasa keindahannya. Indah yang luar biasa. Yang tidak pernah terwujud di zaman sekarang ini. Kalau ada 1, 2, 3 orang saja itu, artinya pribadi-pribadi, belum dalam bentuk masyarakat. Orang mencintai Rasulullah banyak. Coba saja kalau orang yang mencintai Rasulullah itu kita lihat. Parade maulid itu seluruh dunia. Tapi apakah kemudian parade maulid itu melahirkan sosok manusia unggulan? Tidak. Justru yang banyak tadi kata Bapak itu koruptor. Iya, koruptor yang banyak. Maulidnya makin maju, koruptornya juga maju. Di zamannya Habibie itu yang terlibat kasus KUT siapa? Di zamannya Habibie, waktu jadi presiden Habibie, yang terlibat kasus KUT itu 95% adalah kiai. Iya. Mereka menggunakan kepercayaan dari Presiden Habibie dengan menghabiskan uang KUT itu. Bayangkan tuh, Bu. Koperasi apa ya? Ada koperasinya, ada unitnya gitu. Bukan KUT. Saya lupa itu pada zamannya Habibie ya. Jadi biasanya yang dapat bantuan pinjaman itu pesantren-pesantren dulu, Ibu. Seluruh Indonesia. Makanya saya katakan tadi itu 95% kiai. Itu masuk penjara semua itu. Apalagi itu Bupati Fuad, itu putra kiai di Madura itu. Paling banyak itu kemudian meninggal di penjara di Jakarta itu. Jadi di sini maksud saya orang yang sholat pasti itu adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah kalau itu sudah wujud pada diri kita, berarti berhasil kita. Kemudian aqimis sholat wa atuz zakah. Artinya orang yang sholat itu pasti berperilaku sosial. Oh, itu maksudnya, Bu. Saya pernah mendengar kajian ini dari ahlinya ya, dari ahli-ahlinya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sholat, perilaku sosial itu tidak tumbuh, berarti sholatnya yang tidak benar. Penghayatannya, wih, sudah saya mengikuti sunnah Ustadz katanya. Wudhunya sudah mengikuti sunnah. Bacaannya mengikuti sunnah. Boleh jadi penghayatannya belum, yang melahirkan keikhlasan tadi itu. Belum sunnah itu. Karena
paling mahal di dalam melaksanakan amal baik itu satu. Apa? Ikhlas. Ikhlas tuh. Kalau kita sudah sampai ke tingkat itu, baru buah hasilnya terasa. Ada datang misalnya ke ibu-ibu, datang ke Pak Holil, saya kebetulan sangat membutuhkan pertolongan. Oh iya ada gitu. Bisa. Artinya langsung terketuk hatinya itu. Terketuk. Kalau pinjam tidak ada, tapi kalau mau bukan begitu. Ya. Artinya ringan dari kita itu apanya ringan tangan ya, bukan ringan membelai orang bukan. Artinya mudah mengeluarkan pertolongan kepada orang lain. Itu ciri-ciri dari umat Nabi Muhammad. Kita kan mau jadi Muhammadiyah semua ini gitu. Ini yang saya sampaikan PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Kan kita tahu karena Muhammadiyah itu besar oleh karena kebaikan-kebaikan yang ada di Muhammadiyah. Cuman menajamkan saja saya supaya lebih tajam lagi gitu. Dan di dalam menolong ya kita tidak harus melihat orangnya, Bu. Dan menolong ini misalnya, wah janganlah itu jahat kepada saya, jangan diikuti oleh gangguan. Sampai dikatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yadbuha ada. Jadi ucapan yang baik itu lebih terhormat bagi kalian daripada kalian bersedekah tapi diikuti caci maki, bawel gitu. Iya bawel. Kalau memang tidak, lebih baik kita ucapannya kalau ada orang minta tolong, memang artinya kita masih ada sifat kikirnya, jangan sampai muncul kebencian. Nampakkan selera yang manis, oh kebetulan saya memang belum ada Pak, insya Allah kalau ada, walaupun berbohong misalnya itu. itu loh, ciri-ciri umat Nabi Muhammad ya memang seperti itu, jangan menampakkan wajah. Ingat Rasulullah ini pernah ditegur karena muka masam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lah itu jadi karena kepedulian kepada orang-orang besar, ada orang buta lupa dia. Itu dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Bagaimana umatnya gitu. Kalau nabinya sudah ditegur seperti itu. Artinya umatnya tidak boleh juga bersikap seperti itu. Jangan kemudian lebih peduli, karena pejabat tinggi dan sebagainya, dia peduli banget, tapi mau menolong orang rendah, malah suruh nunggu-nunggu, kan ada begitu tuh. Harus adil. Sifat keadilan itu kalau kita hayati adalah bagian sepertiga dari Islam tuh. Keadilan itu dalam Islam. Tidak merendahkan sesama. Tidak mudah merendahkan orang yang dianggap rendah tadi itu. Karena dorongan-dorongan seperti itu biasanya muncul oleh karena kita itu punya kelebihan. Lalu lupa kepada orang yang tidak punya kelebihan. Jadi ini sikap ya, sikap dari PHIWM yang saya baca, saya sampaikan di sini agar kita itu lebih ingat lagi, walaupun insya Allah kita orang yang tidak akan pernah lupa dengan pesan-pesan Muhammadiyah untuk tetap berjiwa sosial, tapi paling tidak bisa memberikan lebih jauh dorongan untuk berbuat yang terbaik dari yang sudah baik gitu, yang sudah ada ya, kebaikan yang sudah kita terapkan untuk lebih baik lagi. Tapi saya nggak ragu kalau jiwa-jiwa di Muhammadiyah dan Aisyah itu memang sosial gitu. Ini cuma dorongan, motivasi kepada kita untuk lebih meningkatkan kualitas, yaitu sebagai orang Muhammadiyah dan Aisyah. Mungkin sampai di sini, nanti bisa bertanya Bapak, Ibu, silakan, atau mau mengkritisi saya juga boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hal-hal lain yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Jadi ada pertanyaan terdiri dari 3 kata ya, mukmin, muslim, mukhlis. Kita urut saja dari muslim, mukmin, mukhlis gitu. Jadi urutannya begitu. Muslim, mukmin, mukhlis. Nah, muslim ini biasa disebut oleh Rasulullah ketika ada orang Arab gunung. Ya Rasulullah, nahnu, dikatakan kami beriman. Apa kata Rasulullah? La, kamu belum beriman tapi Islam. Ya, itu. Artinya Islam dan iman berbeda. Islam dan iman berbeda. Kalau Islam itu meliputi siapa saja gitu. Meliputi siapa saja dari kalangan orang Islam. Termasuk orang-orang fasik itu kan tidak sedikit juga yang Islam. Begitu banyak orang Islam tetapi tidak sampai pada tingkat istislam, yaitu yang menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya. Mukmin, ya, mukmin itu orang yang tingkatan muslim beriman kepada seluruh ketentuan-ketentuan Allah. Karena istilah iman begini, Ibu. Iman itu adalah iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Hafal itu, yaitu pernyataan dengan lidah, dengan lisan kita, kemudian beramal dengan anggota badan. Ketika ada istilah ya ayyuhalladzina amanu itu, ada disebutkan dengan amanu wa amilus solehati, itu di dalam Al-Quran banyak sekali itu yang begitu. Artinya tindakannya orang yang beriman itu amal soleh. Dan itu tidak terjadi pada orang yang sekedar Islam tadi. Nah, orang beriman ini mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, kitab Allah. Kitab Allah mengimani artinya selain kita itu membaca juga melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Tidak tercecer sedikit pun dari perintah Allah. Kemudian apa yang membedakan dengan mukhlis? Mukhlis ini sama dengan ihsan, Ibu. Jadi mukhlis ini sama dengan ihsan. Ihsan itu apa? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya tapi engkau merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah hanya kita memikirkan bahwa Allah yang memperhatikan kita, bukan manusia, Allah yang memperhatikan kita. Itu tingkat keikhlasan, sama dengan ihsan tadi. Nah, orang yang seperti itu, ya seperti katakan saya tadi itu tidak mau pujian sudah. Nggak mau pujian. Cuek dia dengan pujian, mau dipuji mau enggak gitu. Karena di dalam Islam ini prinsipnya, orang ihsan tadi, orang ikhlas, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Artinya apa? Yaitu orang yang mukmin, mukhlis tadi, ketika menolong seseorang atau membantu seseorang, la nuridu minkum jazaan, kami tidak butuh balasan dari kamu, wala syukura, juga tidak butuh terima kasihmu. Itu bisa nggak? Kalau kita sudah dikasih nggak terima kasih orang itu. Ini banyak ini. Tuh sudah bertentangan dengan Quran tuh. Jadi mulai besok jangan lagi dibuang sifat-sifat yang seperti itu, dibuang itu. Mulai sekarang ya, bukan besok ya, mulai sekarang. Jadi begitu, nggak usah pedulikan apa yang dilakukan oleh kita bapak-bapak, ibu kepada orang lain, itu nggak usah dipedulikan lagi, sudah milik orang itu. Jangan kemudian menjadi sebab kita itu
dongkol. Karena orang itu benci kepada kita misalnya. Itu orang nggak tahu diri, sudah dikasih begitu sikapnya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi dalam Al-Quran sudah ada tadi itu solusi, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jangan bilang tidak ada terima kasihnya, nggak tahu diri, udah dibantu, nggak boleh kayak gitu. Ini usahakan bisa ya bapak-bapak ibu itu, usahakan bisa. Nah, orang yang demikianlah yang bisa meredam peperangan di dunia. Benar. Coba kalau sudah ada orang seperti itu, negara seperti itu mencontohkan, nggak ada jadi perang, rakyatnya memang seperti itu, damai itu loh, damai. Jadi apa? Karena tidak ada masalah. Orang yang banyak tuntutan itu yang disebut dengan troublemaker, pencipta masalah gitu. Pembuat masalah itu, troublemaker itu adalah orang yang selalu peduli dengan kesalahan orang lain, yang merasa menyakiti dirinya. Itu troublemaker namanya itu. Jadi kita tidak perlu itu. Malah bagaimana orang yang tidak baik kepada kita itu dengan pemberian kita, itu menjadi baik gitu. Bahkan mungkin perlu sikap-sikap lain dari diri kita. Itu yang harus ditunjukkan sebagai seorang mukmin tadi, yang mukhlis. Jadi keikhlasannya harus ditampakkan oleh kita itu. Nah, lawan katanya ikhlas itu orang yang riya. Itu lawan katanya. Syirik kecil itu riya itu. Artinya dia akan berbuat baik di depan orang ketika banyak orang. Ada pamrihnya. Pamrihnya yang luar biasa. Biasanya kalangan pejabat ya ada ininya. Ya biasa semua itu. Itu rata-rata. Jadi di situ yang ditonjolkan dalam Islam, kalau ajaran Islam ini diamalkan benar dengan kita ya, benar-benar diamalkan dalam kehidupan kita, wah luar biasa indahnya itu. Itu saja, sombong saja nggak boleh kan? Sombong saja nggak boleh gitu. Menciptakan manusia yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati gitu. Artinya menampilkan sosok yang slow, sosok yang slow tapi pasti dan menyenangkan. Kalau semua pihak seperti itu kan damai-damai saja, tidak ada permasalahan. Jadi itu akibat dari buah mukhlisin tadi, keikhlasan. Jadi keikhlasan ini artinya orang yang beramal secara bersih. Dalam timbangan emas tuh 24 karat dia itu. Keikhlasan tuh 24 karat itu. Orang yang ibadahnya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, menjadi penyebabnya itu. Lah kalau sudah sampai pada tingkat mukhlisin, apa kata Allah? Itu jawabannya fi jannatin naim, yaitu surga yang penuh dengan nikmat. Itu kedudukan orang yang ikhlas. Dalam Al-Quran seperti itu. Jadi beda ya antara muslim tadi, itu masih ada tingkatan-tingkatan seperti Arab gunung dan sebagainya. Ada orang yang tidak sholat, ada yang tidak beramal dan sebagainya. Itu ada dalam Islam. Nah, Islam. Kemudian mukmin itu orang yang Islam beriman kepada Allah dengan melaksanakan seluruh ajarannya. Kemudian dasarnya adalah ikhlas. Jadi ihsan. Bahwa seluruh yang dilakukan itu karena Allah. Itu baru sampai. Iya Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandangan bermuhammadiyah ya Pak ya. Iya. Kita kan mengadop kehidupan Rasulullah SAW. Tapi ada beberapa yang mungkin menjadi pemikiran saya. Katanya kalau Rasulullah itu nikah kan lebih dari 4 ya Pak. Artinya ketentuan
Nah ini saya dengar juga dan sering saya tanyakan itu alasannya karena itu perintah dari Allah. Tapi saya belum menemukan perintah dari Allah. Yang pertama. Yang kedua tentang sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Itu tadi kan begitu mereka saling rahimah bainahum itu sampai istri pun dikeluarkan untuk dia. Jadi apakah benar Pak menurut menurut keislaman kita seperti itu, apakah bisa diadop ya seperti itu? Itu yang menjadi karena saya tahunya itu kalau orang kerja itu untuk poligami aja banyak yang nggak berani tidak setuju. Iya, tapi bosnya kita itu. Nah, dibanding di kalangan Nahdlatul Ulama. Iya, iya. Itu adalah dua itu yang Ya memang kalau berbicara soal poligami di Muhammadiyah itu asing ya, asing, agak setengah asing walaupun ada itu. Banyak juga sih, cuman nggak rame gitu, nggak rame seperti karena di Muhammadiyah itu biasanya kebijakannya luar biasa. Kebijakannya luar biasa. Tapi kalau kita melihat figur dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, istrinya beliau kan 4. Jadi saya dengar langsung dari cicitnya. Saya dekat banget dengan cicitnya. Misalnya salah satu dari Budia. Budia itu salah satu cicitnya yang sering ke Thailand, pergi ke Thailand ya. Di Thailand itu ada Irfan. Kan salah satu putranya Kiai Haji Ahmad Dahlan ada di Thailand itu. Kemudian yang di Haris Darmawan ini ada di wilayah Brunei Darussalam. Haris Darmawan itu ada di grup Muhammadiyah di saya itu. Jadi kalau saya melihat kisah dari beliau berkaitan dengan istrinya, bahkan salah satu istrinya beliau ini adalah seorang dalam, seorang istana juga itu, ada orang istananya itu. Iya, Istana Jogja. Nah, kita melihat dari kehidupan beliau sebenarnya 5, tapi yang pertama itu dicerai sebelum beristri 4. Kemudian yang 4 tetap dipakai oleh beliau. Nah, yang salah satu ini keturunan Kiai Krapyak. Makanya sekarang ada fitnahnya yang paling banyak tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dari Krapyak. Yang kemudian diisukan ada salah satu tempat di Yogyakarta itu Pasar Kliwon. Setelah dicari Pasar Kliwon tidak ada. Nah, dilacak-lacak fitnahnya munculnya dari keluarga yang di Krapyak yang berusaha mengambil Muhammadiyah dengan berbagai macam fitnah itu. Wah, itu kalau dibahas Pak luar biasa nih Pak. Karena ada kaitannya dengan siapa namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga itu. Jadi itu tentang poligami. Kenapa Rasulullah istrinya sampai 13 seolah-olah membelakangi Al-Quran? Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, saya punya kitab namanya Aswajan Nabi gitu. Kitab itu. Kalau dihitung-hitung bukan 13. Dihitung-hitung itu 33. Dengar dulu, belum selesai. Jangan takut dulu, Bu. Seandainya saya bisa memasukkan orang ke surga, saya cari istri. Tapi saya nggak bisa memasukkan ke surga itu. Nah, gitu ya. Jadi istri Rasulullah dalam kitab itu jumlahnya adalah 33. Saya rinci dulu. 33 ini dari selain 13 tadi kalau dikurangi 13 berapa itu? 22. Nah, 22 ini permintaan nggak apa-apa walaupun tidak tidur dengan Rasulullah, yang penting saya dinikahi. Coba. Kira-kira bisa nggak kayak gitu itu? Ibu dinikahi tapi nggak tidur dengan Rasulullah gitu. Pada waktu itu. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mudah saja. Saya pingin Rasulullah ini karena saya ingin ke surga gitu.
Nah, di surga. Nah, tujuannya cuma surga. Itu mereka, karena memang mereka itu melihat kebenaran yang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi ragu seperti kita. Kebenaran Islam itu dilihat langsung oleh kaum ibu-ibu ketika itu. Apalagi bapak-bapaknya. Coba, Islam ini umurnya meskipun sudah sekitar 1450 tahun, itu umur agama paling muda. Bapak-bapak ibu, paling muda usianya itu. Tapi merebaknya luar biasa. Itu sebagai bukti. Jadi, kenapa Rasulullah menerima itu? Yaitu 13 tadi. Memang di dalam Al-Quran itu yang dipatok dengan harga 4 istri ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Coba, waw itu jadi permasalahan, Pak. Jadi waw itu permasalahan. Ada yang disebut dengan waw ma'iyah, ada yang disebut atof. Nah, kalau ma'iyah itu bisa Pak sampai 13. Itu. Makanya di NU itu sampai sekarang masih ada itu yang beristri lebih dari 13 malah di NU itu. Lagi-lagi kalau dibawa Kiai Madura. Oh. Madura lagi itu. Iya, benar, ini namanya masyhurat. Sudah almarhum beliau itu, dia bosnya sarang burung di Madura itu. Kiai dia. Bosnya sarang burung, istrinya 13, setiap istrinya dibelikan mobil satu, rumah satu itu. Anaknya sekarang sudah jumlahnya 21 orang. Ya. Iya, buat apa hartanya banyak begitu gitu. Berlebihan. Jadi dia menafkahi, dan rata-rata yang jadi istrinya orang miskin. Orang miskin gitu. Ya itu ya. Jadi itu artinya di situ ada perdebatan dari sisi ilmu nahu, kata 13 itu tuh Pak. Apa 13 apa 4 gitu. Tapi yang umum berpegang kepada hadis itu 4 gitu. Nah, yang khusus ya, yang khusus itu berpegang hadis, yang umum berpegang hadis kepada yang 4. Kemudian yang khusus ini menafsirkan secara ilmu nahu, yaitu itu larinya kepada ma'iyah gitu. Maunya berapa ya berapalah, bertambah gitu. Tetapi di situ kan ada fa'ilam ta'dilu, jika tidak satu saja kata Rasulullah. Perintahnya 4, jika tidak satu saja, jika tidak bisa berlaku adil. Berlaku adil itu seperti tadi tuh. Ini sama, istrinya sama. Dalam pandangan seorang suami itu harus sama. Bagaimana memperlakukan istri yang beda usia, itu harus sama. Misalnya sekarang, istri yang punya anak 4 dengan istri yang tidak punya anak, itu beda. Harus lebih banyak. Ini keadilan maksudnya. Keadilannya. Belanjanya harus lebih banyak kepada yang 4. Nggak terbalik. Nah, mungkin bagi yang ibu-ibu yang masih muda, supaya tidak nakal, ya harus banyak lebih kepada yang muda. Itu dalam keadilan dalam Islam seperti itu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau anaknya 10 ya 10 gitu. Tanggung jawabnya kepada keluarga tersebut. Pelaksanaannya seperti itu di dalam Islam. Tidaklah kemudian istri yang muda lebih banyak kita layani gitu. Semuanya istri yang muda. Mau ngasih, nunggu istri yang muda dan sebagainya gitu. Nah, sifat seperti itu tidak bagus sebagai seorang suami. Keadilan itu harus benar-benar ditampakkan. Itu Bapak Ibu. Jadi harus ada keberanian meletakkan keadilan. Meskipun dari sisi biologis mungkin lebih banyak kepada yang muda,
dari sisi pelayanan karena banyak putra-putranya kepada yang usia tua, itu harus dilakukan itu. Tidaklah kemudian diberikan kepada yang muda semuanya. Itu salah itu, sampai anaknya menderita dan melahirkan sifat dendam. Kan ada begitu tuh. Akhirnya dendam anaknya itu kepada bapaknya itu. Nanti kalau saya besar bapak saya bunuh. Benar itu. Sampai ada seorang aparat itu membunuh bapaknya itu. Dia puas, habis itu dia anaknya bunuh diri. Habis membunuh bapaknya, bunuh diri dia. Karena apa? Membalas dendam ibunya. Membalaskan dendam ibunya itu. Walaupun hal itu tidak dibenarkan oleh agama ya. Artinya janganlah kita menciptakan problem dalam rumah tangga, tapi solusi. Solutif semua. Yang kita amalkan itu solutif gitu. Itu ya. Cukup Pak? Ada lagi Pak Hans. Silakan Pak. Ya. Pak Yono, ya, terakhirnya. Waalaikumsalam. Tentang hadis dari Aisyah tadi Pak ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah Al-Quran yang hidup itu Pak ya. Pertanyaan saya, apakah semua isi Al-Quran itu sudah diamalkan sama Rasulullah atau bagaimana kita mengamalkan seperti Rasulullah? Namanya saja seorang rasul. In huwa illa wahyu yuha. Jadi dia tidak lain adalah yang turun ke Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Setiap perilaku Nabi Muhammad yang salah itu digambarkan dalam Quran. Contoh mengenai mengharamkan madu karena istri, itu ada itu di situ di surat At-Tahrim misalnya. Artinya ketika Rasulullah berusaha melepaskan suatu nilai dalam Al-Quran, itu langsung ditegur oleh Allah. Karena dia orang maksum. Orang maksum itu orang yang dilindungi langsung oleh Allah. Jangan sampai melakukan kesalahan yang fatal. Nah begitu juga ketika masalah perang itu kan banyak teguran-teguran kepada Nabi. Nabi dan umat lainnya diampuni itu oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dalam perang dan sebagainya. Nah, kalau kita baca dari ayat demi ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an akan melukiskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok kalbasar itu kan dikatakan ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini manusia biasa. Intinya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Mahalul khata' wa nisyan, yang tidak akan lepas dari salah dan dosa. Hanya saja Nabi Muhammad itu perbedaannya dengan kita, beliau seorang rasul yang Allah wahyukan kepada Allah, kepada Nabi gitu. Allah wahyukan berbagai macam kalimat kepada Nabi, diajarkan kalimat tauhid dan sebagainya untuk disampaikan kepada umatnya. Selain juga beliau Nabi Muhammad dilindungi atau sifat pada tingkat maksum tadi gitu. Jadi itu apakah semua ayat diamalkan oleh Nabi? Sudah pasti Pak. Tidak ada yang tidak diamalkan, karena kebanyakan kalau dari ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang kemungkinan tanpa sengaja mau dilanggar langsung ditegur oleh Allah. Jadi kemungkinan mau melanggar Nabi Muhammad langsung ditegur. Setiap kali berbuat begitu Nabi langsung ditegur gitu. Kalau kita siapa yang mau negur gitu ya? Itu Nabi. Jadi kesimpulannya Nabi tidak ada satupun ayat yang tidak diamalkan oleh Nabi dalam kehidupannya.